Dulu Mas, dulu. Saya pengen cerita nih. Ini kesimpulannya nih, ini saya sudah catat semua nih, denger nih. Itulah gak ustazah, Bu. Suami itu gak senang posisinya ibu kayak gitu. Jadi perasaan dia kayak gini, di kantor tadi saya dikomentari bos, di rumah ustazah lagi. Bu, dia rois, Bu, rois. Terus yang nasihati dia siapa? Biarkan, serahkan sama ustadz aja. Dia urusnya dengan laki-laki, Bu. Dia mau dengar itu. Dia lebih mudah masuk tuh. Ustadz Abdul kasih saya tahu saya kayak gini-gini, mau dengar. Tapi kalau ibu mau nasihati, ya cara komunikasinya nanti kita bahas cara komunikasi. Ada caranya, Bu. Jangan posisikan diri terlalu tinggi di situ, Bu. Mohon maaf, Bu, itu realita yang terjadi. Saya pernah dapati seorang laki-laki, Bu. Sampai dia curhat ke saya, dia orang awam, Bu. Suaminya saya bilang, ya belum ngaji deh. Tapi dia cerita tentang istrinya, Ustadz, saya salah sedikit, Ustadz. Saya dikeluarkan dalil macam-macam. Bentar, Bu, masih ada lanjutannya, Bu. Dalilnya mana? Ustadz, dia cuplik dari website-website. Dia keluarin rumaiso.com itu, Ustadz, untuk bantah saya. Saya juga kan perasaan juga. Perasaan, saya nggak ngajarin kayak gitu deh, walaupun tulisan saya ya dalil semua memang benar, Bu. Saya telusuri lagi, maaf Pak, tolong terangkan istri Bapak dulu. Istri Bapak itu ngaji di mana? Pernah nggak hadiri majelis saya? Perasaan saya ngomong dari kemarin-kemarin jangan jadi ustazah deh. Terus dia cerita, maaf Ustadz, istri saya cuma lihat Instagram, cuma buka website. Maka ketika suaminya salah ngomong tuh, keluar tuh rumaiso.com itu untuk suaminya. Saya bilang, aduh Pak, masalahnya itu bukan di website saya Pak, istri Bapak yang masalah. Jadi jangan kayak gini Bu posisinya, Bu. Keluarin dalilnya lengkap lagi. Bapak, ibu-ibu tahu kan website saya kayak gimana kan? Lihat aja dalil-dalilnya itu yang dikeluarin coba. Jadi suami salah ngomong sedikit, dalil keluar tuh Bu, masuk WA Bu. Sedikit salah ngomong lagi, masuk kayak gitu lagi. Suami nggak mau kayak gitu, dia itu lebih senang posisinya itu jadi rois. Memang karena dia pemimpin Bu, itu karakternya. Pahami karakter dulu. Kalau karakter ini dipahami, ini sekarang cara nasihatnya masuk gimana ya? Itu baru ibu pikirkan. Kadang ibu yang malah posisi ibu jadikan ibu jadi rois di rumah. Jangan kebalik, Bu. Nah, kalau ini sudah dipahami, nah baru kita bahas nanti cara komunikasi. Nanti akan saya sebutkan, Bu. Udah? Jelas ini, Ibu? Yang terakhir untuk ini untuk semua juga. Bu. Kata Imam Ibnul Qayyim itu. Al-alimu yadu'un nasa bi'ilmihi wa halihi. Orang yang berilmu itu, orang yang paham ilmu itu, dia ngajak orang lain. Pertama dengan ilmunya, yang kedua itu dengan karakter, tingkah laku, attitude-nya, akhlaknya. Itu kalau mau diterjemahin itu. Orang itu menyampaikan ilmu, kata Imam Ibnul Qayyim itu dua cara. Pertama dengan sampaikan ilmu, yaitu nasihat, petuah-petuah. Yang kedua, tidak dengan nasihat. Tapi dengan apa? Tingkah laku, jadi lebih baik, perubahan diri, gitu. Sehingga kalau ibu mau ngambil, bisa dua-duanya. Ilmu iya, berarti nanti cara nasihat nanti disampaikan, tapi dengan aturan. Terus yang kedua, perubahan diri ibu jadi lebih baik, Bu. Saya pernah contohkan aja jamaah saya aja deh. Jamaah saya di kampung, Bu. Suatu saat saya datang ngisi di kajian di tempat tersebut, terus ada seorang suami ngacung, dia mau sebelum bertanya itu dia pakai muqaddimah dulu. Ustadz, selama ini saya nggak mau ngaji sama Ustadz. Tapi istri saya berangkat terus kajian malam Kemis ke pondok saya. Alhamdulillah Ustadz,
Setelah dia ngaji, ini belakangan ini Ustadz 1 minggu, dia nggak ngomel, nggak komentar apa-apa, nggak minta macam-macam ya. Saya dalam batin, alhamdulillah Pak, luar biasa Pak. Setelah itu langsung dia bilang ke saya, Pak Ustadz, mulai hari ini insya Allah saya ngaji lagi nanti dengan Pak Ustadz. Saya bilang, ini hikmahnya punya istri ibu yang ngamalkan ilmu. Dia lagi tunjukkan Bu, itu dia nggak banyak ceramah sama suaminya. Dia cuma ngajak aja, ayo mas ada ngaji itu nanti Ustadz Abdul datang di sini. Nah, suaminya berangkat. Di rumah dia perbaiki diri aja. Dan sebagian suami itu berubah dengan izin Allah lantaran ibu-ibu. Makanya yang ini saya baru tahu, saya pas datang sini, MT Al Hijrah ini, saya lihat yang laki-laki, bapak-bapak yang semalam itu bersama saya, ini saya bilang, ini Muslim biker semua nih. Oh ini istri-istrinya yang di Muslim biker nih yang ngurus kajian ini ya? Saya bilang, bapak, iya Ustadz. Oh saya tahu, oh berarti istri ngaji duluan, kalian belakangan. Nggih Ustadz, betul itu. Ada sebagian kayak gitu Bu. Maka butuh perubahan dari ibu aja. Jadi istri, jangan jadi apa tadi Bu? Sip. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Ada lagi satu lagi deh Bu. Yang di sini tengah sini belum dari tadi nih Bu. Silakan pilih. Yang belakang Bu, belakang. Milih yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada teman saya, qadarullah dia nikahnya nikah agama aja Ustadz. Nikah siri gitu iya, aja deh Bu. Berapa minggu yang lalu teman saya itu menalak suaminya Ustadz lewat surat. Gak bisa Bu. Istri yang nalak. Iya karena suaminya nggak ada etiket baik Ustadz. Nggak bisa nalak suami, bukan istrinya talak Bu, gugat. Iya gugat. Oke, terus gugat, terus? Karena suaminya dari sebelum puasa itu tidak ada kabar, di WA tidak ada jawaban. Iya kan nikahnya siri Bu. Tahu siri Bu, diam-diaman. Wajar nggak dibalas WA Bu, kan diam-diam aja. Maksudnya teman saya itu mau nikah lagi bisa nggak Ustadz gitu? Nah, seru ini Bu. Asik ini saya bahas nih. Bu, kasih hadiah nanti itu yang nanya itu Bu, kasih hadiah. Nanti Ibu dapat tiket ke MLF juga ya, Bu ya. Muslim Live Fair ya. Ini dapat nanti panitia catat itu. Ini seru banget ini. Saya kemarin tuh baru dapat, saya baca di WhatsApp-nya seorang ustadz. Memang mudaratnya luar biasa nih. Ada seorang, ini dia sebenarnya diceraikan nih. Istri itu ditalak oleh suaminya siri. Talak bawah tangan. Atau tidak lewat pengadilan agama. Dan dia nganggap itu sah. Terus perempuan ini nikah lagi. Berarti nikah yang kedua, nikah resmi apa nikah siri Bu? Nikah yang kedua, nikah resmi apa nikah siri? Siri jelas. Wong dia belum ngurus pengadilan kok. Terus ternyata dia nikah lagi dengan laki-laki yang ketiga. Ternyata dipertemukan si suami yang pertama dengan yang kedua, ketiga itu Bu. Kagetnya luar biasa. Istri saya sudah punya 2 laki-laki. Saya bilang inilah sebab tidak mau ikut hukum negara. Saya pertanyaannya simpel saja Bu. Hukum negara kita syar'i atau bukan untuk masalah nikah? Ayo, ada yang bilang negara kafir aja deh, ada yang ngacung aja, ayo. Biar nanti saya lapor Pak Polisi di luar, nanti diangkut nih Bu, silakan. Ketika akad nikah itu, yang sudah nikah nih, kan milih dicatat lewat KUA. Betul nggak?
Kenapa milih lewat KUA? Kenapa nggak ke Pak Ustadz aja, Pak Ustadz Abdul, saya mau nikah, ini laki-laki saya, ini saksi saya. Kenapa nggak lewat Ustadz? Kenapa, Bu? Apa tujuannya nikah dicatat KUA? Supaya apa? Punya kekuatan hukum kan? Karena diakui negara kan? Iya. Kalau diakui negara, maka tadi pertanyaannya bisa dijawab tuh. Si istri mau gugat cerai. Gugat cerainya di mana? Bawa ke pengadilan agama, punya kekuatan negara kan? Bawa tuh. Tapi kalau nikahnya siri seperti yang ditanyakan tadi, mau gugat di mana? Bu, kalau pertanyaan ini sampai ke saya, langsung saya jawab kayak gini. Mohon maaf, saya jawabnya itu ngurus aja sendiri, Bu. Saya nggak bisa bantu. Ibu pusing-pusing sendiri aja deh. Karena ibu mau lapor kemana nggak bisa. Kecuali suami jatuhkan talak. Karena kalau gugat itu resmi di pengadilan, Bu. Di negara kita semuanya sudah diatur. Itulah manfaat nikah resmi. Ustadz, laki-lakinya siap tanggung jawab kok. Dia nikahin saya siri saja nggak apa-apa. Yang penting diakui agama. Bu, awal bilang kayak gitu, Bu. Tapi ini buktinya ada kasus yang terjadi ini. Laki-lakinya nggak balas WA, diam-diam. Itu sudah hilang itu, Bu. Sudah ghosting itu, Bu. Istilah ghosting kalau saya itu, Bu, ini biasanya di perjodohan misalnya. Sudah laki-lakinya sudah maju dulu, datang ta'aruf, sudah kenal ke orang tua. Terus dia cerita si perempuan ini, setelah 5 bulan gak muncul-muncul lagi. Mbak, cari yang lain saja. Dia lagi ghosting sama Mbak. Oh gitu Ustadz, iya coba aja di WA. Bisa gak? Oh enggak. Dia balas gak? Enggak. Sudah, dia sudah dapat perempuan lain. Oh, sakit sekali Ustadz ya. Iya. Maka saya curiga sekali dia pergi, Ibu. Ibu nggak ada kekuatan hukum, nggak bisa gugat juga. Ibu bawa ke Ustadz yang dulu nikahin misalnya. Ustadz paling bilang, enggak, saya nggak bisa bantu. Makanya saran saya, ya kalau bisa ngikut nikah resmi saja, punya kekuatan hukum. Terus kalau cerai, masalah cerai ngurus di pengadilan resmi sehingga juga punya kekuatan hukum, keluar surat talak, itu bisa dipakai untuk nikah resmi selanjutnya. Itu jawabannya, Bu. Jadi untuk pertanyaan tadi, mohon maaf saya tidak bisa bantu, ngurus saja sendiri, Bu. Dah. Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Baik. Sekarang dibuka lagi kita melanjutkan. Tadi tips yang pertama apa Ibu-ibu? Belajar ilmu agama. Siapa yang belajar? Siapa yang belajar, Bu? Siapa yang belajar? Istrinya apa suaminya? Tapi kok saya kemarin dapat pertanyaan, Ustadz, gimana ngajak suami ngaji? Berarti ada sebagian yang sulit sekali ngajak suaminya. Nah, nanti tugas ibu-ibu seperti yang tadi saya terangkan tadi itulah. Ada perbaikan dari ibu-ibu, akhirnya nanti suami sadar, kemudian suami lagi ikut ngaji di situ. Ya, banyak doakan saja. Mudah-mudahan bukan hari ini tapi besok, besoknya lagi suami dapat hidayah oleh Allah. Terus yang kedua, adalah modal takwa. Kunci keluarga bahagia itu ketakwaan, Bu. Ketakwaan itu jalani kewajiban, jalani perintah Allah, tinggalkan larangan. Insya Allah rumah tangga yang dibangun dengan ketakwaan itu berbeda dengan rumah tangga yang dibangun atas dasar dunia, Bu. Kalau rumah tangga yang dibangun di atas ketakwaan seperti disebut dalam Al-A'raf ayat 96 ini,
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Al-A'raf ayat 96 itu disebutkan beriman, bertakwa. Beriman, bertakwa. Modalnya apa? Beriman. Berarti iman kepada Allah, terus bertakwa, jalankan perintah, jauhi larangan. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan kepada mereka, kepada penduduk negeri tersebut, barokat, berkah dari langit dan bumi. Ini bicarakan tentang suatu negeri, Bu. Dalam rumah tangga sama, berkah itu akan hadir kalau rumah tangga dibangun di atas ketakwaan. Apa pengertian berkah? Berkah itu ada dua pengertian, Bu. Bisa lihat di halaman 15. Di situ dikatakan pengertian berkah yang pertama, subutul khair wa dawamuhu. Kebaikannya langgeng dan tetap. Langgeng dan tetap berarti ada terus. Terus pengertian yang kedua dari berkah. Kesimpulan dari para ulama, kasratul khair wa ziyadatuhu. Kebaikannya melimpah dan bertambah. Kebaikannya melimpah dan bertambah. Kalau tadi tetap ada, ini tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Berarti bahasa kita itu, Bu, berkah itu artinya ada dan terus bertambah. Kita lihat dalam takwa dulu. Apa manfaat dari takwa di sini? Allah katakan. Ini disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di sini disebutkan dua keutamaan dari bertakwa. At-Tolak ayat 2 dan 3. Nanti keluar di ujian ini, Bu. Keutamaan yang pertama, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Itu satu, Bu. Terus yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, sekarang kita paham ini dulu, Bu. Manfaat pertama apa tadi, Bu? Allah akan berikan jalan keluar. Ibarat paling mudah di sini, lihat. Ruangan ini misalnya ada suatu kejadian luar biasa nih. Ini ketutup semuanya ini, Bu. Pengen keluar dari sini, nggak ada. Tapi kalau ada takwa, ada celah untuk keluar, Ibu bisa selamat. Berarti kalau tidak ada ketakwaan, masalah berputar di dalam ini saja, tidak ada jalan keluar. Maka kadang kita itu mikir masalah itu berat, Bu. Kok rumit sekali. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau ketika memberi muqaddimah ad-dawat dawa, disebutkan ada seorang itu yang curhat ke dia. Dia tulis kepada Imam Ibnu Qayyim, saya punya masalah yang berat, yang luar biasa. Ya tidak ada yang punya masalah seperti ini nih. Jadi orang kalau pemikirannya kurang takwa itu, Bu, mikir masalah berat mutar gitu saja. Kadang kalau ada masalah keluarga itu, dia misalnya ceritakan masalah suami,
Ada yang cerita itu suaminya selingkuh berulang kali. Saya mulai telusuri itu bukan dari masalah selingkuhnya dulu, Bu. Saya mulai telusuri. Maaf, Bu, suami ibu sholat. Alhamdulillah, sholat Ustaz. Nah, satu masalah sudah kelar nih sebenarnya ini, Bu. Takwanya. Tapi saya curiganya lagi. Maaf, Bu, saya kurang yakin dengan sholat suami ibu. Coba bilang dia, ini cerita ke saya aja deh. Coba dia curhat ke saya. Dia ngakui, iya Ustaz, sholat ini selama ini saya tuh sholat cuma kayak gini-gini aja. Kadang nggak masuk dalam hati, saya cuma sekadar gerakan. Terus saya beri saran ke beliau, coba cari buku-buku sholat lah Pak, yang bisa buat sholat Bapak lebih tenang. Cari juga buku-buku yang nanti bisa dalami sholat dengan baik. Terutama paham ayat-ayat yang dibaca. Ini ditanya beberapa buku saya yang tentang tafsir, saya kasih, ini ada tafsir surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada tafsir surat Al-Fatihah. Bapak pelajari itu, pahami ini dulu. Sehingga sholat tadi, yang Bapak bilang tadi sholat, jadi benar. Sehingga sholatnya itu mencegah dari kemungkaran. Masalah Bapak nanti akan selesai dengan Bapak bertakwa dulu. Maka perbaikannya itu pada ibadah dulu. Satu. Ini manfaatnya, akan diberikan jalan keluar. Manfaat yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berinya rezeki dari jalan yang tiada dia sangka-sangka. Maksudnya apa, Bu? Lihat kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bilang begini dalam At-Talat ayat 3 tadi. Semua makhluk itu tetap dapat rezeki. Karena Allah katakan di surah Hud ayat ke-6, di halaman 17 saya sebutkan. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberinya rezeki. Terus apa bedanya dengan kalimat tadi? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibnu Taimiyah katakan, tapi untuk orang yang bertakwa, dia dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi bedanya dia dengan rezeki orang awam itu, orang awam dapat rezeki sesuai dengan yang Allah takdirkan. Iya. Tapi orang yang bertakwa, rezekinya tidak terduga. Itu yang tidak dapatin untuk orang yang tidak sholat, tidak perhatikan ibadah, Bu. Maka dia punya keunggulan, rezeki yang tidak disangka-sangka. Oke, itu yang kedua. Tips yang berikutnya lagi adalah yang ketiga, rumah tangga itu harus ada komitmen. Saya share mudah-mudahan bisa. Lihat dalam hadis. Karena di sini Nabi SAW itu katakan tidak boleh wanita itu meminta diceraikan suami atau dia gugat cerai tanpa ada alasan, nggak boleh. Karena dia harus jaga komitmen ini, karena jaga misakon golizo tadi. Apa tadi misakon golizo artinya? Perjanjian yang kokoh, yang kuat, akad nikah. Maka kata Nabi SAW dari hadis Sauban, Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai, Mas, ceraikan saya saja, Mas. Saya sudah tidak kuat lagi hidup denganmu. Dia minta tanpa ada alasan. Tidak ada alasan yang jelas. Maka haram baginya mencium bau surga. Berarti kalau ada alasan boleh atau tidak? Boleh. Misalnya apa? KDRT. Ada suami yang diceritakan oleh istrinya, ini curhat dan jadi saya cuma istighfar aja setelah itu. Ustaz, suami saya tidak nyentuh saya 1,5 tahun. Nggak pernah nyentuh, Bu.
Nggak pernah ngapa-ngapain. Dan saya tanya, masih perawan berarti? Masih perawan Ustadz saya, Ustadz. Saya cuma geleng aja, ini laki-laki apa bukan dia nikah nih ya. Ternyata ujung-ujungnya Bu, dia cerita suaminya suka sama jenis Bu. Saya cuma langsung astagfirullahaladzim ya Allah. Istrinya sampai bilang sama suaminya, Mas ini kan ada saya. Kalau alasan kayak gini, sudah gugat aja. Suaminya selingkuh berulang kali. Istri nggak tahan dalam itu juga. Sudah gugat aja. Suami nggak ada perubahan apalagi. Ada alasan. Dan di negara kita juga untuk gugat pun harus ada alasan yang jelas. Kalau seperti ini insya Allah diterima itu kalau digugat. Tapi kalau alasannya nggak kuat, di pengadilan ada yang talak itu dibatalkan. Artinya ketika dibatalkan statusnya tetap suami istri. Itu bisa Bu. Maka pegang komitmen tadi. Karena ini adalah tugas yang berat. Kalau bisa pertahankan misalkan itu pertahankan. Terus sekarang tips yang keempat. Kesiapan finansial. Ini biasanya berbanding lurus Bu. Rata-rata. Finansial yang kuat. Itu biasanya rumah tangga akan lebih kuat untuk bertahan. Karena istri lebih senang suaminya itu punya penghasilan yang nanti untuk mendukung dia dan anak-anak. Makanya dari sini juga yang tadi istilah kita awali tadi Bu, nikah itu tidak bisa hanya dengan modal I love you Bu. Bahasanya mudah, karena cinta tidak bisa beli beras. Betul nggak Bu? Nggak bisa beli skincare. Nggak bisa Bu. Dan Nabi SAW itu katakan dalam hal nikah, di halaman 20 saya sebut. Nabi katakan, ya ma'syar syabab, wahai pemuda, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang punya kemampuan ba'ah? Apa kemampuan ba'ah? Kemampuan finansial. Ini merujuk pada perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi katakan, kemampuan jima tetapi harus didukung dengan finansial yang ada. Karena nggak bisa dia punya kemampuan jima kecuali ada finansial juga. Tapi ingat catatannya di sini Bu, finansial itu nggak mesti mapan. Ini para akhwat yang mau nikah ini jangan dulu berharap-harap mapan dulu nih. Saya mau nikah dengan laki-laki yang punya ini, walaupun memang ya akhirnya kalau sudah mapan tuh ketampanan itu nggak ada ngaruhnya Bu. Betul nggak Bu? Milih tampan apa mapan Bu? Mapan semua. Tapi saya selalu sarankan yang mau nikah, sudah deh nanti semuanya itu dibangun pelan-pelan. Ada yang dari awal memang bersama suaminya, dia dukung suaminya, terus alhamdulillah sekarang mapan. Banyak seperti itu. Dan enak hidup kayak tadi. Jadi suami itu senang sekali karena istrinya mendukung dia dari nol. Lalu sekarang kita bahas lagi yang kelima, tipsnya komunikasi yang baik. Sekarang kita bahas tentang komunikasi lagi nih Bu. Yang tadi jadi problem tuh di awal tadi. Laki-laki pada istrinya, kata Nabi SAW, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Aku sendiri adalah yang paling baik kepada keluargaku. Maka harus komunikasi yang baik sama istri. Istri dengan suami juga demikian.
Tapi kalau di sini ini lagi ceritakan tentang suami yang baik gimana? Dia perlakukan istrinya dengan baik dan karakter dia semua yang tahu itu istrinya. Maka kalau mau tahu karakter seorang baik dia atau bukan, dia